Pasar tradisional, sebuah tempat yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk manusia. Di balik ramainya jual beli, tersimpan cerita-cerita kelam yang jarang terungkap. Kisah tentang pedagang-pedagang yang rela menukar jiwa demi harta, tentang ritual pesugihan yang masih hidup hingga hari ini. Malam ini, kita akan menyelami kisah nyata seorang pedagang bernama Hendra. Seorang lelaki sederhana yang awalnya hanya ingin mempertahankan dagangannya, namun justru terjerumus ke dalam perjanjian gelap yang mengikatnya dengan dunia gaib. Ini bukan sekadar kisah tentang uang, tapi tentang harga yang harus dibayar dan konsekuensi yang mengerikan. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kita masuk ke dalam dunia mistis yang dipenuhi bisikan, bayangan, dan darah. Inilah kisah pesugihan pedagang pasar. Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah pasar tradisional yang selalu ramai sejak fajar menyingsing. Pasar itu bagaikan nadi kehidupan warga, tempat di mana bau tanah basah bercampur dengan aroma ikan asin, sayur mayur segar, serta keringat manusia yang berdesakan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada seorang pedagang bernama Hendra. Ia seorang pria sederhana, pekerja keras, yang setiap hari membuka lapak dagangannya sejak dini hari. Hendra menjual sembako, beras, gula, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Usahanya tidaklah besar, namun cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya. Senyum ramah dan tutur kata sopan membuat Hendra disukai banyak pelanggan. Ia percaya bahwa kejujuran dan ketekunan akan membawa keberkahan. Namun ia tidak sendirian. Ada seorang sahabat lama bernama Darto, pria yang lebih berani mengambil risiko. Pedagang yang berjualan bahan makanan kering, kacang, kopi, dan rempah-rempah. Keduanya bersahabat sejak lama, sering mengobrol sambil menata dagangan, bahkan saling berbagi pelanggan ketika stok salah satunya habis. Pada awalnya, kehidupan mereka berjalan mulus. Setiap pagi, lapak Hendra ramai didatangi pembeli. Begitu pula Darto, yang mulai dikenal sebagai pedagang rempah dengan kualitas terbaik. Mereka bahkan bercita-cita kelak bisa memperbesar usaha, membuka toko, bukan hanya sekadar lapak di pasar. Namun di balik keramaian pasar itu, ada sesuatu yang tak terlihat, sebuah rahasia yang perlahan menyelimuti para pedagang di sana. Rahasia yang akan mengubah hidup Hendra selamanya. Beberapa tahun berlalu, pasar itu tetap ramai, penuh dengan teriakan pedagang menawarkan dagangan, suara tawar-menawar yang tak pernah berhenti, serta langkah kaki yang bergegas sejak subuh. Namun, sesuatu mulai berubah, terutama bagi Hendra. Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikan dagangannya yang biasanya laris. Tiba-tiba sepi. Pembeli yang dulu setia, kini justru berbelok ke lapak sebelah. Padahal harga yang ia tawarkan masih sama, bahkan lebih murah. Hari demi hari, keuntungan Hendra menurun drastis. Karung beras menumpuk di gudang kecilnya. Minyak goreng yang biasanya habis dalam sehari, kini berhari-hari tak tersentuh. Bahkan ada pelanggan lama yang berbisik lirih kepadanya. "Maaf, Hendra, entah kenapa tangan saya selalu berat kalau mau belanja di tempatmu. Rasanya kayak ada yang menahan." Kata-kata itu membuat Hendra tercengang. Bagaimana mungkin? Sementara itu, lapak para pedagang lain justru semakin ramai. Ada yang mendadak bisa memperbesar kiosnya, ada yang menambah stok dalam jumlah besar, bahkan ada yang mampu membeli mobil baru. Sesuatu yang mustahil jika hanya mengandalkan penghasilan dari pasar tradisional. Hendra mulai bertanya-tanya,
Apakah dirinya yang kurang pintar mengelola usaha? Ataukah memang ada sesuatu yang janggal? Namun semakin ia mencari jawaban, semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Dagangan berasnya sering ditemukan basi lebih cepat dari biasanya. Karungnya berlubang meski tidak ada tikus yang terlihat. Minyak gorengnya berbau tengik, padahal baru saja ia beli dari pemasok. Lebih dari itu, setiap malam Hendra kerap terbangun mendengar suara bisikan samar di dekat telinganya, seperti suara orang tertawa kecil atau melantunkan mantra. Di saat kebingungan itu, Darto, sahabatnya, tiba-tiba menghilang. Orang-orang pasar berbisik bahwa Darto terlilit hutang besar. Ia menjual kiosnya, kemudian menghilang tanpa kabar. Hendra merasa kehilangan. Kini ia sendirian menghadapi badai usahanya yang kian terpuruk. Sampai pada suatu titik, usahanya benar-benar bangkrut. Stok barang habis, uang tak cukup untuk membeli dagangan baru. Hendra hanya bisa duduk termenung di depan kios kecilnya yang kosong, melihat para pedagang lain sibuk melayani pembeli. Ia tidak mengerti mengapa hanya dirinya yang terpuruk. Ia tidak tahu bahwa di balik kesuksesan para pedagang pasar itu ada sebuah rahasia kelam yang perlahan mulai terkuak. Hari-hari sepi terus menekan Hendra. Kiosnya kini lebih mirip ruang kosong daripada tempat usaha. Setiap kali ia menatap para pedagang lain, rasa iri dan curiga semakin menguat. Mengapa mereka bisa begitu cepat maju? Mengapa pembeli seakan enggan mendekat padanya, tapi mudah sekali tertarik ke kios sebelah? Sampai suatu malam, Hendra memberanikan diri untuk duduk di warung kopi dekat pasar. Warung itu terkenal sebagai tempat para pedagang berkumpul setelah dagangan ditutup. Ia duduk diam, hanya mendengarkan. Awalnya obrolan mereka biasa saja, tentang harga cabai, pasokan beras, atau isu kenaikan sewa kios. Namun semakin malam, suara mereka mengecil, berubah menjadi bisikan penuh rahasia. Kalau mau cepat balik modal, jangan cuman ngandelin dagangan. Iya, ada caranya. Tapi enggak semua orang kuat ngerjalaninnya. Makanya jangan sembarangan cerita. Ini soal perjanjian, soal nyawa. Hendra menelan ludah. Kata perjanjian dan nyawa membuat tubuhnya merinding. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan lebih cermat. Ada pedagang yang setiap subuh datang lebih awal dari semua orang, menaburkan sesuatu di depan kiosnya. Bau anyir samar tercium, seperti darah yang sudah mengering. Ada pula pedagang lain yang tidak pernah terlihat susah. Meski dagangannya basi, anehnya pembeli tetap ramai datang. Puncaknya, Hendra mendengar kabar dari seorang kuli angkut yang berani bercerita lirih kepadanya. "Bang, abang jangan heran kenapa kios abang sepi. Pedagang-pedagang di sini banyak yang main pesugihan." Hendra terdiam. Kata itu terasa asing sekaligus menakutkan di telinganya. Kuli itu melanjutkan. Katanya, kalau sudah masuk pesugihan, kiosnya bakal selalu ramai. Tapi syaratnya harus ada yang dikorbankan. Kadang usahanya naik dengan cara mematikan usaha pesaing. Dagangan orang lain jadi sepi, basi, atau malah hilang pembeli. Mendengar itu, dada Hendra terasa sesak. Apakah itu alasan usahanya hancur? Apakah itu pula sebab ia merasa terus diganggu setiap malam? Perasaan takut bercampur marah. Ia ingin menolak kenyataan itu, tapi semua bukti di depan matanya terlalu jelas. Sementara ia semakin terpuruk. Para pedagang yang diam-diam memakai jalan pesugihan terus berjaya, menumpuk keuntungan dengan cara yang tak kasat mata. Namun malam itu juga, sebuah kejutan menunggu Hendra. Seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Suara yang tidak asing.
suara yang pernah hilang dari hidupnya. "Hendra," ia menoleh. Di sana berdiri Darto, teman lamanya yang dulu menghilang. Kini ia tampak jauh berbeda. Pakaian rapi, wajah segar, dan senyum penuh percaya diri. Seketika, Hendra sadar. Inilah awal dari perjalanan gelap yang akan menyeretnya lebih dalam. Hendra masih tertegun. Sosok yang berdiri di hadapannya malam itu benar-benar Darto, sahabat lama yang dulu menghilang karena terlilit hutang. Namun kini, penampilannya berbeda jauh. Pakaian rapi, rambut tersisir licin, jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Senyum yang ia lemparkan tampak hangat. Namun, entah mengapa, Hendra merasa ada sesuatu yang janggal, seolah bayangan hitam membayang di wajahnya. "Hendra, sudah lama sekali ya kita nggak ketemu." Suara Darto tenang seakan tidak ada beban. Hendra menatapnya dengan campuran rindu dan curiga. "Kau, Darto, aku kira kau sudah pergi jauh. Orang-orang bilang kau bangkrut, hilang ditelan hutang." Darto hanya tersenyum tipis. "Itu dulu, Hendra. Sekarang semua sudah berubah. Aku justru sudah berhasil bangkit, bahkan lebih dari sekadar bangkit. Aku kini hidup berkecukupan." Hendra tercekat. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu habis-habisan dikejar penagih hutang, kini bisa kembali dengan penuh percaya diri? Matanya lalu menangkap sesuatu. Di jari manis Darto ada cincin batu merah darah. Warnanya berkilau aneh, seakan hidup berdenyut pelan. Hendra mencoba menepis perasaan aneh itu. "Bagaimana caramu bisa berubah secepat ini, To? Aku justru jatuh, usahaku habis. Sementara kau malah terlihat makmur." Darto menatapnya tajam, senyumnya berubah samar. "Aku sudah bilang, ada jalan lain untuk keluar dari keterpurukan. Jalan yang tidak semua orang sanggup tempuh." Hendra merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kata-kata Darto terngiang jelas. "Jalan lain? Maksudmu, pesugihan itu?" Darto tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap pelan, lalu menatap Hendra penuh keyakinan. "Kau sudah merasakan sendiri, kan? Kenapa daganganmu sepi? Kenapa pelangganmu menjauh? Itu karena para pedagang lain sudah lebih dulu mengambil jalannya. Kalau kau tetap keras kepala, kau hanya akan jadi korban selanjutnya." Hendra terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya. Benar. Ia sudah merasakan sendiri pahitnya bangkrut tanpa alasan yang jelas. Namun bagian lain dari dirinya masih menolak. "Tapi, apa kau lupa, To? Kita dulu sering berjanji. Apapun yang terjadi, kita harus tetap jujur dalam berdagang." Darto terkekeh lirih, suaranya sinis. "Janji? Janji tidak bisa membayar hutang, Hen. Janji tidak bisa membuat perut keluargamu kenyang. Dunia ini keras. Kalau kau tidak melawan dengan cara yang sama, kau akan hancur. Seperti sekarang." Malam itu, Darto tidak langsung memaksa Hendra. Namun, ia meninggalkan sebuah kalimat yang terus terngiang dalam kepala Hendra. "Kalau kau sudah benar-benar putus asa, datanglah padaku. Aku akan tunjukkan jalan yang sama, jalan yang membawaku keluar dari jurang." Hendra hanya bisa menatap punggung Darto yang menjauh. Langkahnya mantap, seakan ia tahu betul kemana harus pergi. Di dalam hati, perasaan bimbang mulai tumbuh. Antara tetap bertahan dengan kejujuran, atau mengikuti jejak sahabat lamanya yang kini kembali dengan kesuksesan penuh misteri. Sejak pertemuan malam itu, pikiran Hendra tidak pernah tenang. Kata-kata Darto terus berputar di kepalanya. "Kalau kau sudah benar-benar putus asa, datanglah padaku." Setiap kali ia duduk di kios kosongnya, ia teringat wajah penuh percaya diri sahabat lamanya itu. Wajah seorang pedagang yang dulu hancur karena hutang.
namun kini bisa berdiri tegak dengan kekayaan yang nyata. Hendra semakin gelisah. Hari demi hari ia mencoba bertahan. Ia berkeliling mencari pemasok baru, menawarkan kembali dagangan yang tersisa. Namun semuanya sia-sia. Pelanggan lama yang ia temui hanya tersenyum kaku lalu berkata, "Maaf, Hen. Tangan ini seperti berat kalau harus belanja ke tempatmu lagi." Entah kenapa ucapan itu menusuk lebih dalam dari sebilah pisau. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang benar-benar menutup pintu rezekinya. Malam-malam Hendra semakin mencekam. Seringkali ia terbangun mendengar suara berisik di gudang dagangannya. Saat ia periksa, karung berasnya sobek dengan sendirinya, biji-bijinya berserakan di lantai. Seperti dimakan sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia mencium bau amis darah yang kuat, meski tak ada apapun di sekelilingnya. Bahkan pernah ia melihat bayangan ular besar melintas di sudut matanya. Namun saat menoleh, hanya ada tembok kosong. Semua itu membuatnya yakin ada sesuatu yang sedang bekerja melawan dirinya. Dalam keputusasaan itu, nama Darto muncul kembali. Sahabat yang dulu hancur, kini hidup dengan segala kemewahan. Dan ia, Hendra, hanya bisa menatap kosong kios yang kian membusuk. Akhirnya, Hendra menyerah. Malam itu ia melangkah dengan hati berat menuju rumah Darto. Hatinya dipenuhi rasa takut, sekaligus harapan. Darto menyambutnya dengan senyum tipis, seolah ia sudah tahu bahwa pada akhirnya Hendra akan datang. "Aku sudah menunggumu, Hen. Sudah kukatakan, cepat atau lambat, kau pasti mencari jalan ini." Hendra menunduk. Aku tidak kuat lagi, To. Usahaku hancur, keluargaku menderita. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu." Darto menepuk bahunya dengan mantap. "Kalau begitu, ikuti aku. Ada syarat, ada ketentuan, ada konsekuensi. Tapi jika kau sanggup melewatinya, kau akan kembali berjaya. Bahkan lebih dari yang pernah kau miliki sebelumnya." Malam itu jalan hidup Hendra mulai berbelok. Ia tidak tahu betapa gelapnya jalan yang akan ia tempuh. Jalan yang sudah lebih dulu dilalui para pedagang pasar lainnya. Hendra terdiam sejenak setelah mendengar semua penjelasan Darto. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan keputusasaan. Namun pada akhirnya dengan suara parau ia berucap, "Aku siap." Ucapan itu membuat Darto tersenyum tipis. Senyum yang entah terasa sebagai dukungan seorang sahabat atau justru jerat seorang pengkhianat. Malam itu juga mereka memulai perjalanan. Hendra mengikuti Darto menyusuri jalan setapak di belakang pasar. Lampu-lampu toko sudah padam. Hanya cahaya rembulan pucat yang menuntun langkah mereka. Sesekali, suara anjing menggonggong terdengar jauh, seakan menyambut perjalanan mereka menuju sesuatu yang asing. Darto berjalan cepat, membawa sebuah bungkusan kain hitam. Dari dalamnya tercium bau anyir yang membuat Hendra mual, namun ia tak berani bertanya. Semakin jauh mereka melangkah, suasana berubah. Jalan setapak beralih menjadi semak belukar, hingga akhirnya terbuka ke sebuah tanah lapang yang dipenuhi pohon besar berusia ratusan tahun. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar berlumut, menyerupai altar alami. Udara di sana terasa berat, dingin menusuk, tapi keringat Hendra mengalir deras. Seakan-akan seluruh tubuhnya diperas oleh tatapan tak kasat mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Darto berhenti, meletakkan bungkusan hitam di atas batu. Ia membuka isinya. Seekor ayam hitam, segenggam kembang 7 rupa, dupa, dan sebuah kendi berisi air merah pekat. "Hendra," ucap Darto lirih namun tegas, "mulai malam ini, kau bukan lagi pedagang biasa. Kau akan diberi jalan,
tapi ada syarat dan ketentuan yang harus kau taati. Hendra menelan ludah, tubuhnya bergetar. Darto melanjutkan, setiap bulan kau wajib memberi sesajen, ayam hitam, bunga, dan dupa. Kau tidak boleh menolak. Jika terlewat, mereka akan menagih dengan caranya sendiri. Kedua, keuntunganmu bukan milikmu sepenuhnya. Separuh darinya sejatinya adalah milik mereka. Dan ketiga, jika kau ingin benar-benar berhasil, seseorang di sekitarmu harus tumbang. Persainganmu akan hancur, tapi jangan pernah kau sesali, karena itulah jalan yang kau pilih. Hendra menunduk, keringatnya menetes. Setiap kata dari Darto terasa seperti pisau yang menusuk dada. Namun di dalam dirinya, bayangan kebangkrutan dan penderitaan keluarganya terus menghantui. Ia mengangguk pelan. Darto lalu menggoreskan pisau kecil ke telapak tangan Hendra. Darah segar menetes ke kendi berisi cairan merah. Darto menggumamkan mantra dalam bahasa asing yang tak dipahami Hendra. Angin berputar kencang membuat dedaunan beterbangan liar. Ayam hitam dipotong di atas batu, darahnya bercampur dengan cairan dalam kendi. Bau amis menyengat menusuk hidung. Darto menoleh pada Hendra. Minum. Hendra terperangah. Jantungnya berdetak keras, namun tubuhnya seakan tak bisa menolak. Dengan tangan gemetar, ia meneguk cairan merah itu. Rasanya pahit, asin, dan panas, seakan api menjalar dari tenggorokan hingga ke perutnya. Langit mendadak bergemuruh, meski tak ada hujan. Dari kegelapan hutan, terdengar suara-suara tawa parau, jeritan, dan bisikan namanya dipanggil berulang kali. Hendra menutup telinganya, tubuhnya terhuyung. Pandangannya gelap, lalu ia jatuh tersungkur di tanah. Ketika ia membuka mata, semuanya telah selesai. Sesajen terbakar menjadi abu, dan Darto berdiri menatapnya dengan tatapan puas. Mulai sekarang jalanmu telah terbuka, ucapnya singkat. Hendra merasakan sesuatu berbeda dalam tubuhnya. Nafasnya berat, tapi ada energi aneh yang berdenyut di setiap uratnya. Ia merasa lebih kuat, tapi juga lebih kosong. Di dalam hatinya, ketakutan dan kebanggaan bercampur. Ia sadar, jalan yang dipilihnya bukan lagi jalan manusia biasa. Namun jauh di dalam dirinya, sebuah pertanyaan tak terjawab mulai berbisik. Apakah harga yang harus ia bayar benar-benar sepadan dengan apa yang akan ia dapatkan? Beberapa hari setelah malam ritual itu, hidup Hendra mulai berubah. Awalnya perlahan, pelanggan yang sebelumnya enggan singgah ke lapaknya tiba-tiba datang tanpa alasan jelas. Mereka membeli barang dagangannya, bahkan berlebihan. Dagangannya laris manis setiap hari. Pedagang lain yang dulu selalu ramai pembeli, kini justru sepi. Ada yang mengeluh barangnya busuk. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit. Ada pula yang lapaknya terbakar tanpa sebab. Semua terjadi begitu saja, seolah sebuah tangan gaib sedang menyingkirkan pesaing-pesaing Hendra satu persatu. Hendra merasa aneh sekaligus puas. Ia tak perlu lagi memikirkan hutang karena uang mengalir deras. Dalam hitungan minggu, kehidupannya berubah drastis. Dari pedagang pasar kecil yang nyaris bangkrut, ia menjelma menjadi salah satu pedagang paling berpengaruh di sana. Hasil dagangannya menggunung. Rumahnya yang dulu reyot, kini direnovasi megah. Kendaraan bermerek terparkir di halaman. Uang mengalir deras hingga ia bisa membeli tanah dan membuka cabang usaha lain. Namun di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar. Setiap bulan, Darto datang mengingatkan janji. Di malam tertentu, Hendra harus menyiapkan sesajen, ayam hitam, bunga 7 rupa, dupa, dan kendi air merah. Semua harus diletakkan di tempat yang sama, di bawah pohon besar berlumut, di tengah hutan yang menyeramkan.
Ritual itu kini menjadi rutinitas. Hendra melakukannya tanpa protes, meski hatinya selalu digelayuti rasa takut. Karena ia tahu, sekali saja ia lalai, kutukan bisa menghancurkan segalanya. Dan begitulah, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kekayaan Hendra semakin melimpah. Ia mulai menikmati dunia dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pesta pora, jamuan makan besar, bahkan perjalanan keluar kota yang mewah. Setiap kali ia menatap lembaran uang yang berserakan di meja, ada kebanggaan tersendiri dalam dirinya. Namun di sela-sela kebahagiaan semu itu, Hendra merasakan sesuatu yang janggal. Kadang, ia mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Bisikan halus yang memanggil namanya, terutama saat ia sendirian di malam hari. Kadang pula ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, atau wajah menyeramkan muncul sekilas di kaca jendela. Tidurnya tak pernah nyenyak, mimpi buruk selalu menghantuinya. Wajah-wajah pesaingnya yang hancur, tubuh-tubuh yang sakit, dan teriakan orang-orang yang kalah olehnya. Semua seperti menagih sesuatu yang belum lunas. Tapi setiap kali rasa takut itu muncul, ia menepisnya dengan tumpukan uang. Ia meyakinkan dirinya, ini adalah jalan sukses. Inilah harga yang harus kubayar. Dan untuk sesaat ia benar-benar percaya bahwa ia sedang berada di puncak dunia. Namun jauh di dalam hatinya ia mulai sadar. Apa yang ia genggam bukanlah kebahagiaan sejati, melainkan kesenangan semu. Hendra tak tahu bahwa kejayaan yang ia rasakan hanyalah awal dari konsekuensi yang jauh lebih gelap. Kejayaan Hendra tidak berlangsung tanpa bayangan. Tahun-tahun berlalu, kekayaan yang ia kumpulkan semakin menumpuk, tetapi kegelisahan di dalam dirinya kian menjadi-jadi. Suatu malam, setelah ia selesai menghitung tumpukan uang di ruang tamunya, terdengar suara lirih di luar rumah. Suara itu samar, berulang-ulang memanggil namanya. Hendra, Hendra. Ia mencoba mengabaikannya, menutup telinga dengan bantal, namun suara itu semakin jelas hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia menoleh ke jendela, tampak sesosok perempuan berwajah cantik dengan tubuh ular, menatapnya dengan mata merah menyala. Hendra terlonjak, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke kamar, tapi bayangan itu sudah ada di cermin, lalu di sudut ruangan, lalu di belakang pintu. Seolah-olah rumahnya kini bukan lagi tempat aman, melainkan sarang kegelapan yang selalu mengikutinya. Hari-hari berikutnya, penderitaan semakin terasa. Anaknya jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan setiap malam menjerit ketakutan. Istrinya pun ikut merasakan hal aneh, sering mendapati bekas cakaran di dinding kamar, suara langkah kaki meski tak ada siapapun. Hendra mulai sadar, kekayaan yang ia miliki bukanlah rezeki, melainkan kutukan. Puncaknya terjadi saat ia terlambat melakukan ritual bulanan. Malam itu ia terlalu sibuk menghitung keuntungan dan merasa dirinya tak lagi perlu pada sesajen. Namun keesokan harinya, dagangannya sepi. Berasnya berulat, minyaknya berbau tengik, dan pelanggan berbondong-bondong lari ke lapak lain. Bahkan beberapa pedagang yang dulu ia singkirkan mulai bangkit kembali. Hendra panik. Ia berlari ke rumah Darto, namun sahabat lamanya itu sudah tak ada. Menurut kabar, Darto ditemukan meninggal secara misterius. Wajahnya hitam, lidah terjulur, dan di sekujur tubuhnya penuh sisik seperti ular. Hendra lunglai, tubuhnya gemetar. Ia sadar giliran dirinya akan tiba. Malam itu dalam keputusasaan, Hendra mengambil wudhu. Ia bersujud untuk pertama kalinya setelah sekian lama meninggalkan ibadah. Dengan air mata bercucuran, ia memohon ampun. Ya Allah,
Ampuni aku. Aku telah tertipu. Aku telah sesat. Jangan biarkan keluargaku ikut menanggung dosaku." Ia berdoa sepanjang malam, bersujud hingga tubuhnya gemetar. Dan perlahan, bisikan-bisikan itu mulai menghilang. Sosok wanita ular yang selalu menghantuinya lenyap dalam kegelapan. Hari demi hari, Hendra kembali pada jalan ibadah. Ia menjual sebagian hartanya untuk membayar hutang, menyantuni fakir miskin, dan menebus kesalahan dengan sedekah. Hidupnya memang tidak sekaya dulu, tetapi ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Anaknya sembuh, istrinya kembali tersenyum, dan meski lapaknya kecil, ia berjualan dengan hati yang lapang. Kini, setiap kali ia berjalan melewati pasar, Hendra hanya bisa berbisik dalam hati, "Semua ini pernah kualami, kekayaan semu yang menjerumuskan. Jangan sampai ada lagi pedagang yang tergoda oleh jalan yang sama. Karena semua pesugihan pada akhirnya hanya akan berakhir pada penderitaan dan penyesalan." Dan begitulah kisah Hendra berakhir, bukan sebagai seorang kaya raya yang diagungkan, melainkan sebagai saksi hidup betapa ngerinya konsekuensi dari perjanjian gelap yang pernah ia jalani. Kekayaan yang datang dari jalan instan selalu memiliki bayangan yang menakutkan. Hendra pernah merasakannya. Kejayaan semu yang hanya berlangsung sekejap sebelum akhirnya hancur bersama kutukan yang menjerat keluarganya. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada jalan singkat menuju keberkahan. Segala bentuk perjanjian dengan kegelapan hanya akan membawa penderitaan. Hendra akhirnya selamat karena ia memilih kembali pada iman dan pertobatan. Namun tidak semua orang seberuntung dirinya. Banyak pedagang, banyak manusia yang masih terjerat dan tak pernah kembali. Ingatlah, setiap bayangan di balik pasar, setiap bisikan di tengah malam, bisa jadi adalah panggilan dari dunia yang tak seharusnya kita sentuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dalam dunia penuh misteri dan kengerian. Selamat malam, dan tetaplah waspada.